Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji Tuhan, kita sudah ditemukan melalui acara kebaktian Sabat pada pagi ini. Ya, sebelum kita mula, marilah kita dahulukan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucapkan selamat hari Sabat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu indah bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan melalui acara puji-pujian. Kiranya Tuhan memberkati acara ini supaya terus berjalan lancar sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Baik, lagu yang pertama kita akan nyanyi Dalam Yesus Kita Bersaudara. 1, 2, sing. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus kita ada pengharapan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Baik, lagu yang seterusnya mari kita buka dalam nomor EPMI yaitu 224 Sabat Hari Perhentian. 1, 2, sing. Sabat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat Hari Perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda
sampai selama-lamanya. Jangan cari dunia dengan kesukaannya, lebih besar kesenangan dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Bila tibalah sabat yang mendatangkan berkat, patut kita bersedia nyanyi dan minta doa. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Mintalah kekuatan untuk sucikan sabat. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Amin. Baik, lagu yang terakhir kita akan masuk dalam lagu tema, lagu pembuka, yaitu dalam nomor 197, Kuatkanlah dalam percaya. Diminta semua berdiri ya. 1, 2, sing. Sungguh ajaib rahmat-Nya Tuhan kepadaku, begitu besar cintanya yang menebus aku. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkan hidupku, datanglah. Sungguh ajaib percaya Dia berikan padaku, sabdanya aku terima
dan damai ku rasa. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib Roh Kudus yang buka hatiku. Sabdanya nyatakan Yesus, kuatkan percaya. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Tak tahu bila Yesus datang, malam atau siang, tetapi aku berharap ku diangkat kurang. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Amin. Baik, seterusnya marilah kita persilakan bacaan mission. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk laporan mission kita pada Sabat ini ialah doa dan penganiayaan. Apabila orang Seventh-day Adventist itu muncul, suami saya dan saya bercakap dengannya selama beberapa menit di kaki 5 rumah kami di Chona, Kriguenia. Tetapi kemudian dia menyerahkan risalah kepada saya. Saya melihat perkataan Yesus dalam huruf-huruf yang kecil di sudut. Tanpa menyentuh risalah tersebut, saya menyuruhnya memberikan risalah itu kepada suami saya, Alfa. Risalah itu dalam bahasa Perancis yang tidak difahami oleh Alfa. Dia memaksa saya memegang risalah itu. Baca ini untuk saya, katanya. Saya melemparkannya ke tanah. Saya bukan seorang Kristen, kataku. Saya tidak boleh menyentuh sesuatu seperti ini. Saya membuka dan masuk ke dalam rumah. Saya tidak mahu mendengar mengenai agama Kristen. Lagipun sudah tiba masanya untuk sholat petang saya. Tetapi saya tidak dapat sholat. Saya sangat kecewa sehingga minda saya tidak dapat memberi tumpuan. Saya boleh mendengar pelawat Adventist itu bercakap dengan suami saya di kaki 5. Dia bertanya kepada Alfa sama ada dia mempunyai permohonan untuk didoakan. Saya memerlukan pekerjaan, katanya. Dia adalah seorang juru elektrik yang terlatih. Juga apabila saya mendapat uang, ia terlalu cepat habis. Istri saya mempunyai kesukaran dalam kehamilan. Tolong berdoa untuknya. Setelah mendengar kata-kata itu, istrinya berjalan keluar dan memberitahu sesuatu kepada orang Adventist itu supaya perkara yang suami saya pun tidak tahu. Semasa lawatan saya ke hospital, dokter memberitahu saya bahwa bayi dalam kandungan saya sudah mati. Suami saya terkejut dengan berita itu. Tolong berdoa untuk saya, meminta kepada orang Adventist itu.
Dia berdoa, jika bayi itu harus datang, tolonglah Tuhan berikan dia bayi itu. Tetapi jika tidak, biarlah kehendak-Mu terjadi. Apabila dia selesai berdoa, dia mengutip risalah di tanah kaki 5 itu dan menulis namanya, Tranquille Fascinedone, dan nomor telepon bimbitnya pada risalah itu. Dia menyerahkan risalah itu kepada Alfa dan berkata, mungkin istrimu akan menyimpan ini dan membacanya juga kepadamu suatu hari nanti. Sebaik sahaja dia pergi, dia merobek risalah itu dan membuangnya. Saya suka doanya, tetapi saya tidak mahu apa-apa kaitan dengan agama Kristen, kata istrinya. Malam itu saya tidur dengan baik untuk kali pertama dalam beberapa bulan. Kesakitan dan pendarahan reda. Apabila saya pergi ke hospital, saya diberitahu bahwa dokter telah membuat kesilapan. Istrinya sebenarnya tidak hamil. Kemudian anak kecilnya, Anthony, jatuh sakit. Dia membelikan obat di hospital, tetapi tiada obat itu yang berkesan. Istrinya teringat bagaimana penyakitnya hilang setelah Tranquille berdoa. Kenapa saya membuang risalah itu dengan nomor teleponnya? Saya memarahi diri saya sendiri, katanya. Keesokan harinya ketika saya sedang memikirkan nomor telepon itu, saya mendengar ketukan di pintu. Orang itu ialah yang telah datang. Saya sangat gembira karena kamu ada di sini. Saya menangis. Saya sedang berpikir dan berharap bahwa saya masih menyimpan nomor telepon kamu. Tolong doakan anak saya yang sakit. Anak saya sembuh pada petang itu juga. Alfa dan saya kagum, tetapi saya masih tidak mahu pergi ke gereja. Walau bagaimanapun, saya sentiasa mengingati doa itu. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke gereja selepas sebulan. Saya sangat tersentuh oleh khotbah dan memutuskan untuk hadir setiap hari Sabat. Walau bagaimanapun, Alfa hanya pergi selama 2 Sabat. Dia berhenti apabila rakan-rakan memberi amaran kepadanya bahwa dia akan hilang kewarasannya. Alfa juga tidak mahu saya hadir, tetapi saya pergi tanpa memberitahu dia. Selepas beberapa ketika dia menyadari bahwa saya meninggalkan rumah setiap hari Sabat. Rakan-rakan memberitahu dia bahwa mereka telah melihat saya memasuki gereja. Alfa mula memukul saya. Pernah satu kali dia memukul saya dengan teruk sehingga saya terpaksa pergi ke hospital. Tetapi saya tetap pergi ke gereja. Saya belajar di kelas sekolah Sabat bagaimana untuk hidup dengan lebih baik. Tranquille yang saya ketahui kemudian adalah perintis misi global, memberikan saya kajian Alkitab. Saya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen apabila kami membaca tentang Sabat hari ke-7 dalam Hukum 10. Alfa masih memukul saya. Setiap kali saya membuka mulut saya untuk bercakap, dia menampar dan enggan bercakap dengan saya. Kami tidak lagi berkongsi kata yang sama dan dia enggan menyara anak-anak kami. Saya berdoa untuknya setiap hari. Salah satu ayat Alkitab kegemaran saya ialah Yohanes 14 ayat 1 di mana Yesus berkata, "Janganlah hatimu gelisah, Anda percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Walaupun saya dianiayai, namun saya mempunyai ketenangan pikiran karena saya mempunyai Kristus. Bolehkah Anda berdoa untuk saya? Bersama dengan Tuhan, kemenangan berada di pihak kita. Suami saya akan menjadi seorang Kristen suatu hari nanti." Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina Akademi Kobaya, sekolah tadika hingga menengah di mana anak-anak Maimuna dan anak-anak lain boleh bersekolah di Chonakrigonia. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan persembahan dan perpuluhan pada Sabat ini bertajuk Satu Upacara Tahunan. Ini adalah persembahan hari lahir kamu, kata Erina kepada anak lelakinya, Markus, yang berumur 8 tahun. Sebelum mereka meninggalkan rumah untuk ke gereja pada Sabat itu,
Beritahu guru sekolah sahabat kamu bahwa hari lahir kamu adalah pada minggu lalu. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan itu sama seperti yang kamu lakukan pada setiap tahun, kata ibu. Sambil menyentuh poket Markus, dia mengingatkan Markus bagaimana sejak dari bayi dia selalu sakit-sakitan. Dan betapa tidak baik ramalan yang diberikan tentang sakitnya. Bagaimana dia telah didedikasi oleh ibu bapaknya untuk melayani Tuhan dan setelah melalui 3 pembedahan yang rumit, Tuhan telah menyelamatkan nyawanya. Dengan bangga, Markus memberikan persembahan istimewa itu kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, Osbaidino, ayahnya, meninggalkan dunia perniagaan kecilnya untuk menjadi seorang penjual buku. Bergelut dengan keinginannya untuk mengumpulkan uang. Selepas berkawin dengan Erina, dia membuat keputusan untuk melanjutkan pelajarannya di Seminari Adventist di Sao Paulo, Brazil, untuk menjadi seorang pendeta. Keinginan untuk kekayaan bagaimanapun membuatkan dia berpikir serius tentang cadangan rakannya untuk meninggalkan seminari itu dan menjadi rakan kongsi dalam perniagaan stesen minyak. Mungkin saya akan mendapat lebih dan lebih banyak uang dan baru kemudian akan menyertai misi dengan memberi sokongan keuangan kepada penginjil-penginjil, pikirnya. Tetapi Markus menjadi sangat sakit setelah itu. Sementara anaknya hampir menemui maut dan sedang menjalani pembedahan, Osbaidino berlutut di dalam salah satu tandas di hospital itu dan berdoa, "Ya Tuhan, saya tahu Engkaulah pemilik alam semesta, mampu untuk melakukan apa saja. Jika anak ini di kemudian hari akan mengembangkan pekerjaan syaitan, biarkanlah dia berehat. Tetapi jika dia akan melayanimu, lakukan satu mukjizat." Dia menambah lagi, "Sekarang saya akan meninggalkan keinginan saya untuk menjadi kaya. Saya mendedikasi semua hidup saya untuk melayanimu sepanjang hayatku. Melakukan apa saja kehendakmu dan pergi kemana saja engkau mengirimkanku. Saya mendedikasi anak saya kepadamu dan akan menyediakan anak-anak saya yang lain untuk melayani engkau." Setelah kesembuhan Markus, persembahan hari kelahiran menjadi satu pengalaman kesyukuran yang amat bermakna dan mendedikasi semua keluarga ini kepada Tuhan yang telah melahirkan 2 orang pendeta, Markus dan Eduardo, dan seorang lagi menjadi istri Pastor Junior. Rayuan, siapa yang seharusnya menerima penghormatan oleh pemberian istimewa untuk apa saja perayaannya ulang tahun? Adakah ia untuk seseorang yang sedang menikmati hidupnya atau dia yang telah menciptakan dan membebaskan hidup seseorang? Pujilah dia sementara Anda membawakan kepadanya perpuluhan dan persembahanmu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sentiasa memberkati kami
Begitu juga persembahan yang kami telah pungut ini, kami percaya Engkau memberkatinya sehingga menolong dalam pelayananmu di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi selamat hari Sabat. Mari kita dengarkan message lagu yang saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari sekalian, yang bertajuk Yesus Sahabat Terindah dalam LPMI. Saya coba untuk bawakan dalam bahasa dusun yang akan berbunyi tajuk Yesus Tambalut Ausundo. Yesus tambalut ausundo, Om mangampun dosa. Oin sanan katang kabahan, witot salam doa. Susahannya rumiko, koin sanangan tumaga, sabab autoko gumiro, salam doa pontopo. Gumbalan koin geritan toruang kada woyo ginawo witot salam doa. Yesus Tuhan, bikarati katangaban, salam doa pointopo, soira autoko ogira, purimanan. Yesus noson dihontoko, witot salam doa. Nung mogidu tambalut nu son dinopo di Yesus yau kolig om sasamon gisom doso gisom. Salam dan selamat pagi Sabat kepada semua umat Tuhan di mana sahaja berada pada saat pagi ini. Kita sudah pasti memuji Tuhan atas berkat berkelimpahan yang Dia telah berikan kepada kita, berkat kehidupan kita, bahkan berkat kesehatan yang kita miliki. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap masing-masing kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita tunduk kepala. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Daud, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya.
Allah yang kami sembah dan yang kami kenal hanya melalui Tuhan Yesus Tuhan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menyediakan waktu yang cukup indah bagi kami untuk meninggalkan segala kesibukan kami, untuk meninggalkan segala pekerjaan kami, untuk datang berbakti kepadamu pada sabat ini. Terima kasih kesempatan indah yang ada ini, tolong kami untuk memuliakan Engkau di sepanjang waktu ini. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu sehingga ibadah kami sepanjang waktu ini akan berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kelemahan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara, pada saat pagi ini saya akan coba membawa perhatian kita kepada satu ataupun kepada sebuah khutbah di mana tajuknya kasih dan penjagaan gembala yang baik. Ayat saya petik daripada Yohanes pasal 10 ayat 11 sehingga ayat yang ke-15. Di mana ayat itu berbunyi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Dengan ayat ini, puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang penuh dengan cabaran ini, betapa melegakan hati kita apabila kita mendengar suara Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Pernyataan Yesus itu kalau kita melihat adalah juga menunjukkan bahwa dia bukan hanya sebagai gembala yang baik, tetapi jauh daripada itu dia sanggup memberikan nyawanya untuk domba-domba yang dia gembalakan. Inilah bezanya Yesus yang adalah gembala yang baik dengan gembala upahan. Gembala yang baik itu dikatakan sanggup atau rela mengorbankan dirinya demi untuk domba-domba yang dia gembalakan tanpa menginginkan imbalan, tanpa menghendaki upah. Ini adalah gembala yang baik. Berbeza dengan gembala upahan ataupun orang-orang upahan yang mana dia melakukan tugasnya demi untuk upahnya, ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, pendek kata dia melakukan tugas disebabkan oleh dia diupah. Tetapi apabila bahaya datang, serigala atau ancaman-ancaman binatang lain, binatang buas yang lain, dia akan pergi meninggalkan domba-dombanya dan dia tidak pernah memikirkan nasib-nasib dombanya yang digembalakannya pada waktu itu. Mengapa? Sebab dia adalah gembala upahan. Nah, kalau kita melihat pada waktu itu Yesus memberikan perumpamaan ini, sudah pasti ianya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan juga ahli Taurat daripada golongan Farisi dan juga Saduki. Yang mana mereka ketika itu Tuhan sendiri melihat bahwa mereka sudah kelihatan seperti gembala upahan. Mengapa? Sebab mereka tidak memimpin umat kepada jalan kehidupan. Malahan mereka
membebankan lagi umat-umat Tuhan yang diamanahkan kepada mereka untuk dijaga, untuk dididik, untuk dibimbing. Ya, mereka mencipta hukum-hukum. Hukum-hukum yang kita maksudkan di situ adalah hukum yang berkaitan dengan bagaimana menguduskan Sabat. Sehingga ya hukum-hukum yang mereka bentuk itu menjadi beban kepada umat-umat Tuhan yang digembalakan oleh mereka sendiri. Gembala yang baik, kalau kita melihat dikatakan di sini, gembala yang baik memberikan perlindungan kepada domba-dombanya. Perlindungan daripada apa? Perlindungan daripada ancaman binatang-binatang buas. Ancaman daripada serigala. Ancaman daripada beruang. Ancaman daripada binatang-binatang buas yang lain. Gembala yang baik, dia sanggup menghadapi ancaman-ancaman itu demi untuk supaya domba-domba yang dia jaga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, gembala yang baik dia akan berusaha untuk memimpin domba-dombanya untuk menuju ke satu tempat di mana mereka boleh mendapat makanan yang mencukupi. Gembala yang baik akan memimpin domba-dombanya pergi ke padang yang berumput hijau. Sehingga domba-dombanya akan dapat makan dengan cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga membimbing domba-domba ini pergi ke tempat di mana ada air untuk supaya domba-domba yang dijaganya akan mendapat air minum yang cukup. Inilah ya tindakan gembala yang baik. Kemudian yang keempat, apabila semuanya sudah berakhir, maksud kita dombanya sudah makan, sudah minum, apabila sampai waktunya dia akan memimpin pula domba-dombanya balik ke kandang. Dia tidak membiarkan seekor pun domba-dombanya hilang atau menyimpang ke jalan-jalan lalu tersesat. Gembala yang baik tidak akan membiarkan hal ini berlaku pada domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, perlu kita ingat bagaimanakah gembala ketika berada di tempat penggembalaan. Bagi mereka yang menggembalakan domba di Palestina, ada banyak cabaran yang mereka hadapi. Antara cabaran yang mereka hadapi adalah cabaran dalam hal menghadapi ancaman-ancaman. Bukan sahaja ancaman daripada binatang buas, tetapi kemungkinan ancaman daripada gembala-gembala yang lain. Kemudian kalau kita melihat, ya, bahkan mereka menghadapi cabaran untuk mendapatkan air bagi domba-domba mereka. Atas sebab mereka ada kalanya melewati padang pasir untuk pergi ke suatu tempat yang ada rumput padangnya. Maka di sepanjang perjalanan mereka akan mengalami hal kesulitan untuk memberi minum kepada domba-domba yang mereka gembalakan. Kemudian mereka juga menghadapi cabaran dalam menghadapi kepanasan matahari yang mengancam mereka, yang mengancam domba-domba, ya, ketika berada di padang pasir, di padang gurun yang mana yang matahari begitu panas di tempat itu. Banyak lagi cabaran-cabaran yang lain yang dihadapi oleh mereka, oleh gembala-gembala di Palestina pada waktu itu. Nah, kita melihat ini adalah gambaran kepada dunia kita pada saat ini. Sebagai domba-domba Tuhan, bahkan Yesus sebagai gembala kita, kita juga menghadapi hal yang sama. Di mana di dalam dunia ini kita menghadapi
tentangan-tentangan, kita menghadapi cabaran, pencobaan, ya, dalam hal apa sekalipun. Kita dicoba ataupun kita menghadapi cabaran teknologi yang canggih ketika ini. Ya, ada yang mengatakan semakin canggih semakin bagus katanya. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, semakin canggih dunia ini, ya, dengan peralatan apa sekalipun yang lain, semakin terancam iman kita. Ya, kemudian kita juga menghadapi ancaman, cobaan, ya, tentangan dalam hal kesehatan kita. Ya, kesehatan kita yang tidak menentu disebabkan oleh keadaan cuaca. Pagi ini kita sehat, petang sakit, malamnya dia di tempat lain, malamnya ataupun tidak lama daripada sakitnya dia sudah direhatkan. Ya, ini adalah cabaran, cobaan, dugaan, bahkan juga sebagai satu ancaman bagi kita di dalam dunia ini, yang mana kita seolah-olah berada di padang penggembalaan. Ancaman dalam hal kerohanian, ya, dan juga banyak lagi yang lain yang mungkin membuatkan saya dan saudara ada waktunya mungkin kita menghadapi keputusasaan. Ancaman dalam hal ekonomi sudah pasti ini cukup mencabar bagi kita yang menghadapi masalah ekonomi. Tetapi kita ingat apa yang Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Maka itu datanglah kepada gembala yang baik itu, sebab dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, dia berkuasa mengasihi kita. Dia berkuasa melindungi kita. Bahkan dia berkuasa untuk menjadikan hidup kita lebih bahagia dikala menghadapi kesulitan, pencobaan di dalam dunia ketika ini. Meskipun kita menghadapi banyak cabaran, bahkan dikatakan cabaran yang besar ataupun cabaran yang kecil, tetapi kesannya di dalam kehidupan kita sudah pasti. Jika kita jauh daripada Tuhan, maka boleh jadi kita boleh melupakan Tuhan, atau lebih dahsyat lagi kemungkinan kita boleh meninggalkan Tuhan. Maka itu hidup bergaul dengan gembala yang baik itu adalah satu jalan yang terbaik untuk tetap mampu menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Umat Tuhan yang dikasihi, gembala yang baik mempertahankan dombanya. Gembala yang baik sanggup berkorban untuk domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan cabaran ini? Kalau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kita akan menemui kegagalan, bahkan kekecewaan. Tetapi apabila kita berjalan mengikuti gembala kita, ya, dan selalu mendengar suaranya, maka meskipun kita berada di dunia yang penuh dengan cabaran ini, kita akan mampu menghadapinya dengan sukacita yang datang daripada Tuhan Yesus. Yesus adalah gembala kita yang baik. Daud ketika dia menulis, ya, sebagaimana yang terdapat dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia menulis, ya, dengan ilham yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dia menyatakan bahwa meskipun berjalan di lembah yang kelam, dia tidak akan takut sebab Tuhan adalah gembala. Tuhan pencipta langit
dan bumi dan segala isinya adalah gembala kepada Daud. Dan bahkan juga dia, maksud saya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Yesus Kristus, ia juga adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang sejati. Maka itu yakinlah bahwa hidup kita sentiasa berada dalam jaminan Sang Gembala yang sejati ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Allah sangat mengasihi saudara dan juga saya. Kita tidak dapat menghitung berkat-berkat yang telah Dia berikan sejak kita lahir sehinggalah pada saat ini. Ya, berkat-berkat berkelimpahan, mungkin dalam hal kesehatan, ya, dalam hal rezeki, dalam hal pendidikan, dalam apalagi yang lainnya. Siapa kita yang boleh, ya, menghitung semuanya? Tidak ada. Tetapi yang pasti Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Ada waktunya kita tidak sadar berkat itu. Sebab selalunya kita itu hanya berpikir berkat itu dalam bentuk uang. Ya kan? Dalam bentuk uang, inilah yang kita pikirkan. Berkat uang, berkat uang. Tetapi berkat Tuhan itu ada berkat-berkat lain yang kita sendiri tidak sadar. Kalau kita tidak sakit dalam 1 tahun, itu adalah berkat. Ya? Kalau kita tidak pernah sakit dalam 1 bulan, itu juga adalah berkat. Amin itu. Ya, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang yang percaya. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, jangan pernah berkata, Tuhan di manakah engkau? Saudara harus ingat yang satu ini. Di mana saudara berada, Tuhan ada di sana. Amin itu. Inilah gembala yang baik. Gembala yang agung, gembala yang suci. Gembala yang begitu melihat kita sebagai yang berharga di matanya. Maka itu jangan pernah berkata, kalau susah kita menangis-nangis bertanya, Tuhan di manakah engkau? Pada saat pagi ini kita tahu di mana kita berada, di mana kita menghadapi kesulitan, masalah, Dia ada di sana. Dan apabila kita bergantung kepadanya dalam hal apa sekalipun, maka dalam keadaan yang mungkin kita tidak sadar, Dia sedang bertindak untuk membantu kita. Maka itu Yesus adalah gembala yang baik. Dan telah terbukti kebaikan Dia. Bahkan kasih sayangnya kepada kita. Dengan matinya Dia di kayu salib. Itu adalah sebagai bukti di mana Dia sanggup untuk memberikan nyawanya bagi kita sebagai domba-dombanya. Allah ingin kita hidup dalam kelimpahan berkat. Amin itu. Dia mau itu. Tetapi ya, Dia melihat apakah berkat yang perlu untuk kita. Sebab itu jangan dipaksa Tuhan untuk memberikan berkat yang kita mau. Ya, tetapi kita bersandar kepada Dia, berserah kepada Dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, berilah apa yang Kau lihat sesuai untuk aku. Amin itu. Amin, kita lihat. Dia pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Umat-umat Tuhan yang dikasihi. Sebagaimana Kristus telah memberikan tauladan, sanggup berkorban demi untuk menunjukkan kasih-Nya, demi untuk melindungi, menjaga kita daripada bahaya, sehingga kita akan mendapat hidup. Bukan sahaja hidup di dunia ini, tetapi hidup di dunia akan datang. Dia telah menunjukkan pengorbanan Dia. Maka itu saya dan saudara semestinya kita juga rela berkorban untuk Tuhan. Apakah pengorbanan kita kepada Tuhan?
kita boleh mengorbankan masa kita untuk Dia. Apabila sampai waktu untuk beribadah, maka penting sekali kita tinggalkan kesibukan kita. Sebab saudara tahu, apa yang kita miliki ini adalah datang daripada Tuhan. Apabila masa beribadah, tinggalkan kesibukan itu, sebab kesibukan itulah yang telah membuatkan kita lalai dalam ibadah dan juga menyembah Tuhan. Kita korbankan, ya, masa kita yang indah di sana, datang berbakti kepada Tuhan. Amin itu. Dan bahkan kita boleh korbankan uang kita yang ada. Ya, kita boleh berikan uang kita kepada Tuhan. Dalam hal apa? Dalam bentuk apa sekalipun. Persembahan, perpuluhan, ya, maka kita semestinya, sebaiknya, tindakan yang terbaik, kita sanggup mengorbankan itu untuk Tuhan. Kemudian kita mengorbankan lagi tenaga kita. Apabila ada sesuatu keperluan yang memerlukan tenaga kita untuk kemuliaan Tuhan, maka semestinya sebagaimana Yesus sudah berkorban untuk saya dan untuk saudara, maka tindakan yang terbaik dan yang terpuji, kita juga sanggup mengorbankan tenaga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu umat Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Amin itu. Gembala yang baik sanggup melakukan apa saja untuk kita. Marilah kita menjalani hidup kita, melakukan sesuatu untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Tinggikan nama Yesus, muliakan nama Dia mulai saat ini untuk selama-lamanya. Sebab oleh kerana Dia kita ada, oleh kerana Dia kita sehat, oleh kerana Dia kita masih hidup, oleh kerana Dia kita memiliki apa yang kita ada, kereta kita, rumah kita, pakaian, makanan yang cukup, oleh kerana Dia kita ada itu. Kalau Dia tidak ada, saudaraku, saya percaya kita mungkin tidak sampai ke tahap di mana kita ada pada saat ini. Maka itu mari kita memuliakan Tuhan yang Maha Suci, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kebaikan-Mu kepada setiap kami. Kami sudah cukup diberkati di sepanjang khutbah ini, telah diingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang sejati, dan telah terbukti kebaikan dan juga kesejatian-Mu sebagai gembala yang hidup, yang mana Engkau sanggup untuk mengorbankan nyawa untuk supaya kami adalah domba-domba-Mu akan memiliki kehidupan. Kehidupan bukan sahaja di dalam dunia ini, tetapi kehidupan di dunia akan datang. Terima kasih Bapa, kasih-Mu. Saya berdoa khusus untuk semua jemaat Tuhan yang berada di daerah Danam ini. Mohon supaya mereka diberkati dengan kelimpahan. Cukupkan segala keperluan mereka. Bimbing dan kuatkan mereka bila menghadapi kesulitan kehidupan. So kami tahu bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di mana semua ini kami mohon kepadamu dengan segenap hati kami. Melalui nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami semua. Amin.